Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Prof. Roro dan kali ini kita akan membahas tentang clinical leadership in nursing. Ini topik yang sangat menarik karena ketika kita menjadi seorang clinical praktisi, maka kita harus mempunyai suatu jiwa kepemimpinan. Karena kita akan memimpin tidak hanya pasien, tetapi juga community dan juga uh, beberapa interkolaborasi profesi yang memang benar-benar membutuhkan suatu kepemimpinan yang handal dari keperawatan. Saya izin share, ini adalah paradigma baru pada clinical leadership. Dan silahkan mengunjungi CV saya serta mengunjungi channel YouTube saya Ruang Sharing Keperawatan RR Tuti, di mana di sana ada beberapa materi yang sudah kita upload dan dapat dipelajari secara bersama. Ya, ini bahasan yang akan kita bahas ada introduction, kemudian new paradigm leadership in nursing, bagaimana peran dalam nurse clinical leadership, serta kesimpulan. Pada tahun 2022, tahun yang lalu, bahwa ICN, International Council Nursing, telah mengeluarkan suatu tema untuk Hari Keperawatan Indonesia, yaitu Nurses a Voice to Lead. Bagaimana perawat menyuarakan diri untuk memimpin. Dan ini adalah investasi yang besar, yang termasuk juga di dalam hal ini adalah untuk respect right to secure global health. Karena peran perawat sangat tinggi untuk ikut benar-benar respect pada right to secure global health. Nah, di dalam Global Strategic Direction for Nursing and Midwifery ada beberapa part, dan di part 1 adalah bagaimana investasi di keperawatan dan respect right. Di dalam hal ini ada satu fokus, yaitu terkait invest in nursing leadership. Ini juga sangat relevan dengan kondisi di Indonesia, di mana perawat mempunyai proporsi terbesar pada tenaga kesehatan, dan saat ini sudah sangat berkembang, tidak hanya perawatan direct care yang ada di rumah sakit, yaitu care provider, tetapi juga di pelayanan primer, puskesmas, dan bahkan saat ini sudah sangat berkembang tentang praktek mandiri. Di dalam praktek mandiri tentunya nursing leadership ini sangat penting karena ketika mau merawat pasien, maka bagaimana kita pendekatan secara leadership kita ini akan mengarahkan pelayanan dan asuhan yang terbaik. Di dalam fokus dari Invest in Nursing Leadership yang disampaikan di ICN 2022, ada beberapa yang disampaikan, yaitu benefit ketika nurses are included in leadership position. Jadi kita harus menjadi leadership, harus menjadi seorang leader dimanapun posisinya. Artinya tidak memandang apakah kita adalah seorang secara struktur sebagai misalnya manajer, kepala atau tidak, tetapi di dalam setiap posisi kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Leadership ini sangat penting. Kemudian di sini juga harus dikuatkan evidence of under investment in nursing leadership. Jadi tidak cukup praktis, tetapi juga harus benar-benar melakukan suatu evidence sehingga apa yang sudah dilakukan itu tercatat, kemudian menjadi suatu pembelajaran yang baik untuk mengimprove bagaimana pelayanan. Kemudian expected outcome of investing in nursing
leadership, kita harus punya outcome yang bisa terukur, sehingga kalau kita berbicara tentang clinical leadership atau misalnya fokus pada praktek mandiri, maka outcome-nya dengan leadership keperawatan ini tercapai. Misalnya, kalau berbicara tentang praktek mandiri luka, berapa yang bisa tertolong tanpa amputasi, bagaimana kepuasan dari pasien, bagaimana peningkatan kompetensi dari perawat, itu semuanya outcome-nya terukur. Jadi penting untuk hal ini harus benar-benar diidentifikasi. Dan terakhir adalah yang terpenting adalah action yang diperlukan untuk sukses. Inilah leadership dari keperawatan yang di-guide oleh ICN tahun 2022. Nah, ini juga masih membahas tentang invest in nursing leadership, di mana the leadership of nurses is just as important to providing quality care as a technical abilities at the bedside. Jadi, yang diharapkan saat ini leadership-nya itu adalah sudah langsung ke bedside, artinya langsung ke pasien. Ini sangat relevan dengan kondisi praktek mandiri, di mana praktek mandiri perawat itu adalah langsung pada klien, langsung pada pasien, langsung pada keluarga dan pasien serta community yang memang perlu dilayani oleh perawat-perawat yang sangat hebat. Now more than ever, we need nurses too. Nah, ini ada beberapa. Lead a developing individual care plan. Jadi ICN itu sangat menekankan bahwa seorang keperawatan itu secara individual juga harus mengembangkan adanya suatu care plan. Sesuai dengan perawat di konteksnya di Indonesia adalah perawat itu ya melakukan asuhan keperawatan, dimulai dari mengembangkan care plan. Konteks di dalam praktek mandiri perawatan luka, maka kalau kita berbicara perawatan luka, bahwa kita memandang si klien kita adalah utuh secara holistik, komprehensif, individu maupun keluarga dan masyarakat yang mempunyai tahapan yang tidak serta-merta hanya suatu tindakan perawatan luka, tetapi nursing care, asuhan keperawatan yang dimulai dari care plan. Kemudian ada suatu implementasi serta evaluasi. Terus berkesinambungan. Nah, inilah beberapa yang harus kita kawal termasuk kondisi di Indonesia. Kemudian, new innovative model of care. Sangat luar biasa perkembangan di Indonesia, termasuk praktek mandiri focusing pada perawatan luka. Banyak inovatif model of care yang tentunya berbasis dengan evidence-based practice yang dikembangkan, tentunya untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Kemudian juga tidak bisa lepas dari integrated dan team-based care, baik itu interdisiplin dan terpenting lagi juga intradisiplin. Kemudian juga harus touch dengan organizational policies serta plans, research and research translation. Ini sangat penting, selalu diingatkan. Riset. Karena leadership itu akan muncul, bisa berbicara voice to lead kalau kita berbicara itu berbasis fakta. Dan fakta ini didapatkan dari riset, dari evidence. Ini yang benar-benar. Kemudian juga kaitannya dengan decision making, jadi harus masuk yang lebih luas agar bisa memberikan keputusan, serta kaitannya dengan legislasi. Ini sangat luar biasa. Kalau bisa praktik mandiri ini nanti akhirnya bisa masuk di dalam suatu regulator yang dikawal, dan kita juga bisa masuk melalui jalur
legislasi. Di dalam leadership, ada 4 pilar etik yang harus dipegang di samping ICN. Ini dari Ibu Krisnayeti yang selalu menyampaikan, baik sebagai perawat praktisi, direct care, care provider maupun manajernya itu harus memegang fokus 4 pilar etik, yaitu respect to others, menghargai klien. Kalau berbicara praktek mandiri, maka klien kita adalah pasien kita. Jadi respect, apa yang dirasakan secara holistik komprehensif, itu dirasakan sebagai respect. Kemudian sayang, compassion, artinya apa? Kita ini sayang pada pasien, sehingga kita layani dengan baik, kita layani dengan benar-benar sesuai dengan prosedur, sehingga dari hari ke hari akan lebih membaik, kemudian tidak jadi amputasi, itu sangat luar biasa. Kemudian intimasi, dekat dengan pasien kita. Artinya apa? Ada trust, dan ini tidak serta-merta mudah, tetapi harus dibangun. Perawat mandiri kuncinya di sini. Intimasi, dekat, sayang, respect. Disitulah nanti akan muncul ada suatu trust antara klien kita dengan perawat. Kemudian advokasi. Kita lindungi pasien-pasien kita ini. Bagaimana mendapatkan asuhan terbaik, kemudian efektif, efisien, yang kadang-kadang banyak yang akhirnya datang mengucapkan terima kasih terhadap bantuan kita, sebenarnya adalah sumbernya dari Allah. Kita hanya sebagai suatu perpanjangan. Namun demikian kita selalu mengadvokasi, karena kadang-kadang kalau dengan profesi yang lain atau sudah ada anjuran amputasi, kalau akhirnya kita bisa melaksanakan bantuan dan tanpa amputasi, disinilah advokasi kita. Tentunya ketika kita melakukan advokasi adalah berdasarkan kompetensi yang tidak bisa benar-benar diabaikan, bahwa setiap care provider yang dilakukan atau delivery care yang dilakukan oleh seorang perawat itu dilandasi dengan kompetensi. Inilah 4 pilar etik yang harus dipegang di dalam clinical leadership. Ya, ini saya tadi sudah beberapa membahas tentang clinical leadership. Clinical leadership, apa itu clinical leadership? Disampaikan bahwa leadership is action, not position. Jadi, yang disebut leadership itu adalah action. Bukan saya menjadi seorang manajer di rumah sakit X. Saya menjadi leader manajer di klinik Y dan seterusnya. Tetapi leadership itu adalah ditampilkan action. Seorang leader belum tentu dia seorang manajer. Tapi manajer yang baik adalah yang mempunyai jiwa leadership. Oke. Di dalam konteks kesehatan, seorang leader, khususnya nurse clinical leader, harus memahami 6 dimensi dari healthcare quality. Kalau tadi kita sudah memegang pilar 4-nya, salah satunya adalah sebagai advokat dari pasien. Ini yang kita wujudkan, bahwa kita mendukung kualitas healthcare. Nah, ada beberapa, ada 6 kunci dimensinya. Yang pertama adalah safe. Jadi, apa yang kita lakukan adalah benar-benar membantu pasien agar terhindar dari ancaman injuries. Kemudian efektif. Katanya gini, doing the right thing for the right person at the right times. Jadi apa yang kita lakukan benar-benar based on
scientific knowledge. Jadi bukan pengalaman, tapi scientific knowledge. Jadi seorang perawat mandiri itu basicnya adalah scientific knowledge. Maka harus melampaui dari pelatihan dulu, termasuk pelatihan EPNEP ini, kemudian benar-benar akan ada uji kompetensinya, kemudian nanti akan ada proses kredensialnya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa yang harus dilakukan harus safe dan efektif. Yang berikutnya adalah timely. Jadi benar-benar ini ya, memperhatikan waktu juga, bahwa semuanya itu harus safe, kemudian efektif, timely, kemudian juga family center. Jadi fokusnya itu adalah respect pada individual patient preference. Dan tentunya karena kita memandang keperawatan itu tidak hanya as individual ketika sakit, tetapi juga family adalah juga bagian dari individu adalah bagian dari family, maka family centers. Jadi ini yang selalu kita sampaikan, leadership in nursing clinical itu ketika melakukan asuhan memperhatikan etik, memperhatikan 6 key dimension dari healthcare quality. Jadi benar-benar memahami family center ini, bagaimana kita respect, responsible pada individual patient preference, apa yang diinginkan, kemudian kebutuhannya, value-nya, itu kita perhatikan secara holistik. Sehingga tidak bisa disamaratakan perawatan luka pasien satu dengan pasien yang lainnya. Kita harus mulai dari comprehensive assessment. Karena dengan comprehensive assessment ini, kita akan bisa family centers. Kita akan bisa melaksanakan patient preference. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan pasien? Apa sih yang sebenarnya diinginkan sesuai dengan kebutuhannya? Kita lanjutkan. Dimensi yang berikutnya adalah efisiensi. Pasti ya, bagaimana kita benar-benar menggunakan sumber daya secara inovatif, tentunya scientific knowledge base basicnya ini harus digunakan, kemudian kita pilih yang efektif. Dan yang berikutnya adalah equal. Jadi seorang clinical leadership yang baik itu tidak akan membeda-bedakan personal karakteristik seperti gender, etnis, geografik, lokasi, sosial, ekonomi, serta status yang lainnya. Jangan mentang-mentang oh ini mungkin tidak mampu, padahal apa namanya alat-alatnya mahal, BHP-nya mahal. Harus ada cara bagaimana ini kita bisa membantu, karena kita tadi ada 4 etik, yaitu sayang, kemudian juga respect, dan juga kedekatan. Oke, sudah dapat 2, ada etik, ada 6 dimensi kualitas dari kesehatan. Yang berikutnya adalah framework. Framework-nya sebenarnya seperti apa? Ini keluar dari National Health System Improvement yang menyampaikan, yuk kalau mau meningkatkan clinical leadership, tidak hanya di keperawatan sebenarnya, tetapi juga untuk profesi yang lain, minimal itu ada 5 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah building confidence. Jadi seorang perawat mandiri luka harus confident. Confident itu dikaitkan dengan tadi dimensi yang ada dimensi untuk kualitas kesehatan, yaitu berdasarkan scientific knowledge base, itu seperti itu. Kemudian kalau sudah
confident, kembangkan, luaskan perspektif. Banyak membaca, banyak menggali informasi. Kembangkan talent management, kemampuan manajemen. Ini penyakit kita. Kadang-kadang kalau kita, oh ya sudah punya satu gitu pegangan, kemudian udah selesai. Padahal kita bisa mengembangkan perspektif kita lebih luas, tetapi tentunya ketika sudah luas, bingung nih mana nih. Maka talent manajemennya harus dikuatkan. Bagaimana kita manajemen waktu, manajemen prioritas, manajemen improvement, dan seterusnya. Kemudian organizational culture, kita harus membentuk community dan sama-sama membentuk organizational culture, budaya, sehingga kita akan cepat maju bersama. Dan yang terakhir adalah practical behavior. Jadi mau tidak mau, yang namanya clinical leadership ya terus mengembangkan praktis. Kalau tidak, ya nanti apa yang dimaksud dengan clinical leadership. Oke, silakan dijawab, direnungkan 1 detik. How confident are you as a leader in nursing clinical atau nursing practice? Khususnya praktek mandiri keperawatan, seberapa besar percaya dirinya? Karena ini adalah yang dianjurkan untuk meningkatkan suatu clinical leadership. Oke? Silakan dijawab. Apabila ada di level yang masih middle, tidak apa-apa. Kita harus mampu mengembangkannya. Jadi selanjutnya kita tanya, how to enhance clinical leadership in nursing. Nah, ini ada beberapa ini ya konsep atau yang dianjurkan. Salah satunya dari Royal College of Nursing tahun 2020 untuk mengembangkan leadership di klinis atau di praktis. Yang perlu dikembangkan antara lain adalah yang pertama adalah kompetensi. Jangan pernah selesai belajar. Setelah ambil pelatihan yang saat ini sedang berlangsung, jangan pernah selesai belajar. Karena ilmu selalu berkembang. Jadi selalu tingkatkan kompetensi. Ada yang punya pendapat adalah long life learner. Jadi selama hidup maka itulah pembelajaran akan terus berjalan. Kemudian dari pembelajaran itu, khususnya untuk clinical leadership, diperlukan skill. Jadi harus terus praktek. Jadi ada yang menyampaikan, ngapain ya, udah jadi dosen kok masih praktek dan sebagainya. Kan kita akan menuju ke sana. Clinical leadership itu harus dibangun salah satunya selain kompetensi scientific knowledge base adalah skill, dan skill itu adalah jam terbang, harus praktek. Oke? Jadi setelah pelatihan ini kalau tidak praktek maka selesai itu. Tapi kalau hanya praktek tok tanpa meningkatkan kompetensi tadi, itu juga akan menjadi rutinitas. Kita harus terus mengasah karena ilmu pengetahuan itu tidak pernah statis, tetapi selalu berkembang. Oke? Kemudian yang berikutnya adalah motivasi. Pasti harus selalu motivasi. Bagaimana untuk meningkatkan motivasi? Bentuk teamwork. Teamwork ini sangat penting. Teamwork, Uker, Wicatera, nanti dengan Bapak Ibu setelah lulus menjadi tim winner, ini adalah teamwork yang bagus. Tidak masing-masing terpecah. Kemudian saling support. Ini tidak ada
saling gesek-menggesek. Kita adalah sama. Saling berkomunikasi. Karena ciri teamwork itu harus mengembangkan komunikasi. Responsibel, saling responsibel, saling menghargai, saling bekerja sama. Dan tentunya tetap ada otonomi powership. Ya, karena otonomi powership ini tentunya membuat kita kuat, dan otonomi powership ini dibangun dari kompetensi. Karena masing-masing di samping kita teamwork dan sebagainya, tentunya masing-masing mempunyai suatu kemandirian. Karena kita adalah seorang profesi. Tetapi sendirian menjadi powership, tidak ada matahari sendiri di dalam dunia. Maka diperlukan suatu support dari semua teamwork ini, saling berkomunikasi, saling menguatkan, dan saling membangun ke arah positif. Ini ada suatu pepatah yang sangat bagus ya, katanya gini, leadership itu ya kalau bisa ini memberikan positif energi di setiap orang, menstimulasi kebaikan pada setiap individu. Jadi ketika kita nanti sudah selesai pelatihan, berikan energi positif, menstimulasi yang baik, mengembangkan potensial dari setiap individu. Sebab energi yang kecil ini nanti akan menjadi asuransi di masa depan. Katanya seperti itu. Seorang leader itu akan menyampaikan leader yang saat ini siapa tahu nanti menjadi suatu leader yang sangat besar yang akan membawa kita di dalam suatu kemajuan. Saat ini mungkin masih di cloud, masih di awan, tapi ini yang kecil-kecil ini yang kita naikkan ini nanti suatu saat akan bisa membantu dan membangun bersama untuk maju. Ini dari NHS Leadership Academy. Cukup lama tetapi sangat baik. Ada 9 behavior leadership, antara lain hampir sama sebenarnya dengan yang tadi. Harus menginspirasi, share purpose. Jadi dimanapun kita menginspirasi yang baik, tujuan yang baik, connecting our services, teamwork ya. Kemudian leading, memimpin dengan care, tadi harus ada praktis, sharing visi, kemudian mengembangkan kompetensi, capability, influencing for result, meningkatkan tim, evaluasi informasi, tetapi juga holding the account. Nah, inilah yang benar-benar yang kita kawal implementasinya pasca pelatihan. Kita harus bersama-sama. Leadership yang baik itu bukan hanya sendiri, tetapi saling support, saling menguatkan, saling mengingatkan, dan yang terpenting adalah tadi, tetap harus meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Let's do it and prove it. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.